Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, kelas manajemen pemasyarakatan B, yang beranggotakan yang pertama Andi Muhammad Fahri Syawal, Abi Satrio Wibowo, Akbar Priyambodo, Alvin Aska Fauzi, dan Anissa Farhani. Di sini kami ingin memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi dan review kami tentang bab 3 dan bab 4. Yang pertama akan dijelaskan oleh Taruna Wreda Fahri Syawal, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bab 3 mengenai ubah, proses, dan model. Sebuah model perubahan merupakan sebuah representasi dari langkah-langkah umum yang disederhanakan dalam upaya untuk mencapai sebuah proses perubahan. Dalam proses upaya perubahan, manajer dan konsultan ketika menunjuk kompetensi praktisi, organisasi development, atau disingkat dengan OD, disarankan untuk mengandalkan model dalam melaksanakan proses perubahan, agar menjadi landasan arah bagi praktisi tersebut dalam melaksanakan proses perubahan. Nah, berikut adalah berbagai model perubahan dalam proses perubahan organisasi, mengandalkan normatif, reduktif, dan inovatif dengan pendekatan perilaku, yaitu dengan cara model A, model penelitian tindakan tradisional, yaitu model penelitian tindakan yang sering digunakan dalam upaya perubahan. Model penelitian tindakan tradisional ini mempresentasikan yang disederhanakan dari aktivitas kompleks yang harus terjadi dalam upaya perubahan. Jika anggota organisasi menjadi partisipatif, menarik, dan memperdayakan bagi mereka yang terkena dampaknya. B. Pernyataan apresiatif atau appreciative inquiry. Model upaya perubahan selanjutnya yaitu pertanyaan apresiatif. Merupakan model yang perkembangan yang menarik dalam beberapa tahun terakhir ini. AI memiliki peran yang menjanjikan dalam proses organization development. Seperti model penelitian tindakan, AI dikonsep menjadi model perubahan, kerangka konseptual, dan proses untuk melaksanakan perubahan. Yang ketiga, pandangan yang berkembang dari model penelitian tindakan. Dalam model yang ketiga ini, yaitu pandangan baru penelitian tindakan adalah model ketiga yang dibahas dalam bab ini. Hal ini sebagai tanggap penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa model linier lama sudah tidak berfungsi. Ini menciptakan kembali model penelitian tindakan tradisional berdasarkan asumsi bahwa upaya perubahan tidak boleh dilakukan dan dikelola sebagai proyek, tetapi sebagai proses. Baik, yang selanjutnya ada model perubahan penelitian tindakan baru abadi dan perubahan positif seketika. Model tersebut mencerminkan penelitian terkini seputar kompetensi agen perubahan. Ini menyediakan arsitektur untuk membingkai apa yang dilakukan oleh para teknolog perubahan. Modelnya bukan teknik buku diikuti tanpa berpikir, tetapi kerangka kerja perubahan yang mendorong apa yang dilakukan konsultan organizational development. Ini kerangka kerja menjadi landasan filosofis yang menjadi hidup hanya dengan pribadi dan aplikasi kreatif. Karena sebagai konsultan OD adalah instrumen perubahan. Dalam model perubahan ini terdapat beberapa fase, diantaranya yaitu yang pertama, pemasaran. Pemasaran di sini yaitu perubahan organisasi tentunya juga harus memperhatikan pemasaran. Seringkali perubahan organisasi mengalami hal yang kurang baik dalam pemasaran. Kuncinya dalam pemasaran ini yaitu adalah dapat mempublikasikan organisasinya dengan hal baik agar perubahan dapat terjadi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu ada pra-peluncuran. Pra-peluncuran sendiri dalam fase ini biasanya organisasi menelusuri kesalahan organisasi sebelumnya sebelum lanjut untuk melakukan perubahan selanjutnya untuk ke depan. Penelitian selama bertahun-tahun telah dipercaya bahwa kemampuan untuk memulai dan memelihara hubungan interpersonal yang sangat baik sangat penting untuk fase pra-peluncuran dan sangat penting untuk keterlibatan yang sukses. Selanjutnya itu peluncuran transformatif.
Fase ini memulai proses perubahan dengan menilai situasi dan merencanakan tindakan secara berurutan untuk meluncurkan upaya jangka panjang yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu pemisahan. Dalam hal ini yaitu pada perubahan organisasi atau OD, ini di dalam fase pemisahan ini lebih terkesan pada dinamika kelompok kecil bahwa ucapan selamat tinggal dan akhir sangat penting. Selanjutnya, model efektivitas pengembangan organisasi. Model efektivitas OD menekankan pendekatan individu terhadap perubahan dan yang terpenting peran jaringan komunikasi interpersonal dan teknologi. Banyak model perubahan membutuhkan pendekatan normatif atau reedukatif terhadap perubahan perilaku individu. Model baru ini melengkapi model perubahan yang ada dengan menekankan pentingnya proses perubahan pada pihak individu maupun pihak organisasi. Dalam model ini terdapat beberapa fase diantaranya. Yang pertama, bertanya. Sistem kehidupan baik organisasi atau individu terus berubah dan ditantang dengan dorongan untuk melihat dan menilai saat ini dalam mengejar masa depan yang lebih baik. Model perubahan sebelumnya terutama mengandalkan salah satu dari dua pendekatan representatif untuk memahami masa kini. Yang pertama, memeriksa data yang mewakili realitas nilai netral, dan yang kedua yaitu terlibat dalam komunikasi yang mengungkapkan realitas yang dirasakan orang. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi sebagai langkah berikutnya dalam upaya perubahan di luar penyelidikan, masa depan yang diinginkan dalam upaya, dan opsi yang dapat mendorong masa kini ke atau melampaui masa yang depan ditinjau. Ini proses yang disebut strategi. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan setelah dipilih, opsi perubahan perlu dibuat menjadi bentuk perubahan organisasi, inisiatif, rencana, implementasi, visioner dengan konsekuensi yang diantisipasi. Selanjutnya yaitu sedang mengerjakan. Setelah rencana implementasi berjalan lancar, inisiatif perubahan berubah dari cetak biru organisasi ke realitas nyata yang dihadapi, ditanggapi, dan ditanggapi oleh para anggota dan berkreasi. Dan yang terakhir yaitu meremajakan. Pada fase ini, di tengah perubahan, sistem kehidupan yang tetap mengatur dirinya sendiri dan membuat akal sehat, bahkan setelah membuat keputusan perubahan, mereka terlibat dalam kegiatan untuk mencobanya, untuk mengkonfirmasi atau merevitalisasi perubahan untuk menginspirasi kemungkinan baru. Selanjutnya, bab 4, mengenai pengembangan dan transformasi organisasi. Bab ini dimulai dengan deskripsi tentang bagaimana transformasi diberi nama. Kemudian, pertimbangan ditawarkan untuk bagaimana bidang OD dapat memperluas pendekatannya ke skala besar perubahan untuk melayani hasil organisasi dan lebih baik. Kemudian, bagaimana transformasi organisasi muncul. Sampai pertengahan 1990-an, OD, kualitas peningkatan proses dan manajemen proyek, adalah bidang utama menangani perubahan dalam organisasi. Selama waktu itu, perubahan transformasional menjadi lebih umum. Dan menurut pendapat saya, tidak ada yang dapat menanganinya secara memadai kompleksitas. Eksekutif menginginkan lebih banyak bantuan dengan implementasi dan penanganan proyek perlawanan rakyat, memunculkan bidang manajemen perubahan. Konferensi dan debat membuat saya menerbitkan sebuah artikel, Ackerman 1986, untuk mendefinisikan perubahan transformasional dengan membandingkan dengan dua jenis perubahan organisasi lainnya, perkembangan dan perubahan transisi. Definisi ini dieksplorasi di bagian berikutnya. Mendefinisikan transformasi memulai perjalanan beberapa dekade untuk menentukan bagaimana memimpin untuk itu dan mendukungnya untuk berhasil. Kemudian 3 jenis perubahan. Uraian berikut mendefinisikan 3 jenis perubahan. Praktisi OD dapat dan harus diposisikan dan mampu berkonsultasi untuk semua jenis ini, mulai hingga selesai. Yaitu yang pertama ada perubahan perkembangan. Perubahan perkembangan mewakili peningkatan keterampilan, proses, kinerja yang ada standar atau kondisi yang karena alasan tertentu tidak memenuhi kebutuhan saat ini atau masa depan. Kemudian yang kedua, perubahan transisi. Perubahan transisi lebih kompleks. Hal ini dipicu oleh kebutuhan untuk merespon lebih signifikan pergeseran kekuatan lingkungan atau persyaratan pasar untuk sukses. Kemudian yang ketiga adalah perubahan transformasional.
Transformasi adalah salah satu usaha yang paling menantang, namun berpotensi bermanfaat bagi pemimpin. Ini memegang kemungkinan terbesar untuk hasil terobosan. Selanjutnya ada persyaratan untuk transformasi untuk sukses. Transformasi merupakan jenis perubahan yang dominan dalam organisasi saat ini. Berikut menjelaskan persyaratan utama untuk sukses. Yang pertama, ambil pendekatan sadar untuk mengubah kepemimpinan. Jenis kepemimpinan ini sangat penting untuk mendukung transformasi yang sukses, menguraikan kesadaran, pengetahuan, metode, dan keterampilan yang dibutuhkan ODI untuk melayani para pemimpin dalam perjalanan. Kemudian, yang kedua, ambil pendekatan proses dan gunakan metodologi proses. Syarat selanjutnya agar transformasi berhasil adalah mengambil pendekatan proses dan menggunakan metodologi proses untuk memandu perjalanan transformasional dengan segala hal yang tidak terduga dinamika. Para pemimpin harus pada pembentukan proses yang memungkinkan mereka untuk mengamati, menilai, belajar, dan tentu saja terus-menerus dan cepat. Yang ketiga, ada menyelaraskan visi dan persyaratan desain untuk masa depan negara. Persyaratan selanjutnya adalah menyelaraskan visi dan persyaratan desain untuk keadaan masa depan, spesifik dari solusi yang diinginkan untuk organisasi dan orang-orang yang mungkin tidak jelas di awalnya, yang memicu perubahan, biasanya mencakup informasi yang penting untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan untuk masa depan itu dalam kenyataan. Selanjutnya ada luncurkan dengan strategi perubahan dinamis. Transformasi membutuhkan strategi perubahan yang dinamis. Sebagian besar upaya perubahan dimulai dengan rencana. Transformasi dimulai dengan penciptaan strategi yang kemudian memandu proses perencanaan selama umur usaha. Kemudian ada tetapkan harapan untuk koreksi kursus cepat. Strategi perubahan juga memungkinkan harapan untuk koreksi arah yang cepat. Kebutuhan untuk tinggal sangat menyadari apa yang muncul dalam organisasi, karena perubahan sangat penting untuk keberhasilan transformasional. Yang keenam, ada pastikan keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal dan berkelanjutan. Kasus telah dibuat untuk kepentingan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perubahan dan peluncuran. Ketika mencari informasi baru untuk apa yang dibutuhkan di masa depan dan bagaimana proses dapat bekerja paling efektif, mereka yang mengalami perubahan kemungkinan akan memiliki banyak merasa aman untuk berbicara. Yang ketujuh, ada perhatikan pola pikir, perilaku, dan budaya. Mungkin persyaratan terpenting dari transformasi yang sukses adalah secara terbuka memperhatikan kepemimpinan dan pola pikir, perilaku, dan budaya karyawan. Pengembangan kepemimpinan sangat penting untuk mengatas atau mengubah pola pikir dan perilaku memimpin dalam konteks kebutuhan bisnis. Yang kedelapan, ada pastikan kapasitas yang memadai untuk perubahan. Salah satu faktor terbesar yang menghambat transformasi adalah kurangnya kapasitas yang memadai. Banyak pemimpin berasumsi bahwa pekerjaan perubahan dapat terjadi di atas pekerjaan orang beban kerja yang berlebihan. Namun, perubahan membutuhkan waktu, perhatian, dan sumber daya. Jika organisasi sudah mengalami kelelahan dalam perubahan, maka perhatian kepemimpinan harus sadar diberikan kepada bagaimana menghasilkan kapasitas yang memadai dalam transformasi. Yang terakhir ada sejajarkan dengan organisasi lainnya. Sangat penting untuk menyelaraskan hasil transformasional dengan seluruh organisasi. Sebuah transformasi di sebagian organisasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya dalam konteks yang terbaik dan organisasi yang lebih besar dalam proses perubahan. Kemudian ada implikasi bagi pengembangan organisasi praktisi. Cara konsolidasi untuk meringkas apa yang masuk dalam strategi terpadu untuk transformasi ditunjukkan pada gambar berikut. Kuadran kiri di wajah depan menggunakan dinamika internal orang pada individu dan tingkat kolektif pola pikir pada tingkat individu dan budaya untuk kolektif. Kuadran kanan menggambarkan dinamika eksternal atau perilaku individu, apa yang dilakukan orang dan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka, dan sistem untuk kolektif. Semua kuadran harus dipertanggungjawabkan, mengintegrasikan internal dinamika orang dan persyaratan organisasi eksternal. Kebanyakan pemimpin hanya berpikir dan peduli dengan kuadran eksternal. Manajemen proyek dirancang untuk kuadran eksternal. Baik internal maupun eksternal sangat penting untuk transformasi. Itulah sebabnya integrasi strategi dan rencana proses sangat penting.
Perubahan transformasional ada di mana-mana dan membutuhkan dukungan yang kompeten. Bayangkan menjadi skala sistem besar dan membantu memberikan hasil terobosan yang bertahan lama. Bayangkan bekerja di kemitraan yang erat dengan sumber daya perubahan lain di organisasi Anda melakukan ini, karena semua itu untuk berkontribusi pada perubahan transformasional. Ambil pendekatan kepemimpinan yang sadar, metodologi yang mengintegrasikan baik konten perubahan dan orang-orang budaya dimensi itu. Menanamkan harapan bagi pimpinan untuk mentransformasikan diri agar mampu mengubah organisasi mereka. Dan dukung mereka untuk melibatkan organisasi dalam hal yang menarik tantangan untuk menghasilkan hasil terobosan. Ada kepuasan besar dalam membawa kesadaran mengubah pendekatan kepemimpinan untuk organisasi ini, sehingga mereka dapat unggul dalam hal perjalanan transformasional. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.